Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi saudara semua dengan channel Jejak Sang Pejalan. Di sini saya akan menceritakan tentang perjalanan adalah Ki Sutowijoyo utawi Ki Ageng Joko Budu. Piyambakipun rikala bedah kerajaan Mataram kesah mlampah mengilen ingkang pertama pun miyosi inggih menika Bojonegoro. Dan Bojonegoro piyambakipun pikantuk garwa ingkang angka setunggal, yang pikantuk garwa ingkang asma Mayang Sekar. Mayang Sekar menika putrinipun Adipati Bojonegoro. Sampun cekap saking tlatah Bojonegoro, piyambakipun teras mlampah mengilen dumugi Pati. Pati menika dugi Tegal Ngampel pinggih sapunipun saking Pati tindak wonten mlampah mengidul nika wonten dugi Desa Tegal Ngampel. Desa Tegal Ngampel sakleripun Dusun Karangdawa Kabupaten Klaten. Ingkang asma Dusun Babatan pasipun Dusun Tegal Ngampel nika pasipun nggih menika sakler kilenipun Desa Kupang utawi ler etan Kupang utawi Desa Tegal Ngampel kidul desa Dusun Tegal Ngampel nika piyambakipun lajeng mesanggrah damel balik griya, lajeng bercocok tanam utawi tani. Ketika jadi petani saat cerita galengan sawah dilewati burung manuk kuntul mesti do nesu. Mesti dilewati galengan sawah sing digawe sesuk ditanduri niku dipidak manuk kuntul mesti enek bekase. Lah napa melih nika pas galengan sawah nika dilewati sosok pawongan ingkang ngarit inggih menika Sunan Kalijaga ingkang memba nyawur kawula. Lajeng pawongan kala wau kesah dipun pelajari mboten pinanggih. Saklajengipun pawongan nika kala wau sasampunipun kesah lajeng ajang duru sabin. Ajang sabin kala wau matur kalih Rom Kanjeng kalih bendaranipun ingkang Yang Sutowijoyo utawi Eyang Joko Budu. Salajengipun dipun padosi melajar dumugi wonten ing Dukuh Sepi tlatah Cawas. Saat ada di desa Sepi, Sunan Kalijaga menyuruh Ki Ageng Joko Budu untuk menunggu sampai Sunan Kalijaga balik, karena Sunan Kalijaga akan menghadiri parepatan utawi rapat di daerah Bayat dengan Sunan Pandanaran dan sunan-sunan yang lain. Maka di petilasan daerah Sepi niku ada daerah bekas tangan, bekas kaki, saha bekas bathok, enten bekas tangan, enten bekas sikil, enten bekas bathuk utawi bekas bokong sing tinggi lenggah utawi ndodok. Dimungkinkan saat-saat menika Eyang Sunan Sutowijoyo atau Eyang Joko Budu utawi Eyang Majesta nenggo ten kiwa tengenipun daerah petilasan Sepi. Saat mudanya Eyang Sutowijoyo niku bernama Ki Joko Budu. Setelah jadi ketua wali Selawe utawi Sunan Selawe, beliau bernama Ki Ageng Sutowijoyo. Adapun makna dari nama Suto nika mecawi cari cara Jawa nika anak Wijaya keturunan Browijaya. Itu Sutowijoyo adalah anak keturunan saking Browijaya. Anggota Sunan Selawe diantaranya adalah Sunan Kuning, Kanjeng Singoprono, antawisipun nggih menika Sunan Kuning, Kanjeng Singoprono alus ing wonten Gunung Tugel Simo atau di daerah Pegunungan Kendeng, di daerah Jawa Timuran, di daerah Weru. Salajengipun cariyos babat menika nggih menika cerita selanjutnya adalah Eyang Sutolombok rikala Eyang Sutowijoyo kesah saking tlatah bumi Majapahit sak mengilen nika dikancani atau ditemani rayinipun ingkang asma Eyang
Eyang Raden Sutalombok iya tawi Eyang Raden Suronggena. Wis padha-padha putranipun Brawijaya. Sing ingkang dipun lenggahi atau tinggalnya Eyang Suronggena nika tlatah Nglengking utawi Ambarawatu utawi kondang kan dinamo Dewi Sampur, tinggal ing daerah Sendini sisih wetanipun tlatah Nglengking utawi tlatah Ambarawatu dikenal pun kondangipun kanthi asma Eyang Sutalombok. Eyang Sutalombok ingkang manggen wonten tlatah Dusun Nglengking. Eyang Sutawijaya utawi Eyang Jakabudu nika wonten putra ingkang asma Nyi Ageng Mus utawi Nyi atau Eyang Mus. Nika dipun garwa kalih Eyang Banjaransari. Eyang Banjaransari menika nggih menika piyambakipun saking asalipun tlatah daerah Lowano Purworejo utawi putra saking Adipati Jaka Lowano Purworejo. Saklajengipun putranipun nika ingkang pun dhawuh putra bupati saking Eyang Jaka Lowano Purworejo inggih menika Nyi Ageng Mus utawi Eyang Mus. Saklajengipun gelaripun Eyang Banjaransari ingkang mapan yang bertinggal atau dimakamkan di daerah Bumi Taruwangsa, Kabupaten Sukoharjo. Rumah asli Eyang Sutawijaya adalah yang sekarang di rumah yang bentuk bangunannya baru atau bawah museum atau Lor Etan Museum. Pojoknya makam peninggalan Eyang Sutawijaya diantaranya adalah bangunan masjid yang ada di posisi paling atas. Era tahunnya 1476 Masehi. Kalau masjid Cirebon kisaran 1478. Ini beriringan, sepertinya era zamannya adalah era zaman beriringan. Adapun ada bentuk seperti candi atau patung atau ornamen relief yang berbentuk patung petilasan buaya yang ada di sebelah timur jalan naik ke arah Masjid Eyang Sutawijaya. Ada juga berbentuk patung buaya, berbentuk macan utawi bentuk lain adalah ular. Dipercaya bahwa nika lelono saat lelono dari Majapahit, hewan lelono itu mengembara pergi dari Majapahit. Kewan-kewan kala wau adalah binatang-binatang taklukan yang mengantar piyambakipun Eyang Sutawijaya sampai ke tlatah Tanah Mas Jasto, di mana relief kodok itu oleh warga masyarakat di sekitar atau cerita tutur yang sampai sekarang masih terjaga dengan baik yang menjadi kearifan lokal itu adalah kodok adalah Kiai Udan Agung, kalau macan itu bernama Kiai Kopek. Sedangkan kayu bancik yang ada di pinggir sungai yang untuk tempat wudhu, tempat semula, tempat gedeknya Eyang Joko Tingkir. Jadi kayu tadi adalah kayu jenis kayu betatung. Yang kayu betatung yang dulu niat awalnya adalah untuk membuat serambi masjid. Kayu betatung utawi kayu bancik tadi berasal dari alas Donoloyo Wonogiri yang pernah dipakai semula niat awal Eyang Sunan Kalijogo saat akan mendirikan Soko Masjid Agung Demak. Jadi cerita awal kayu betatung yang semula akan dibikin serambi masjid di daerah Majasto. Setelah serambi tadi dibikin, ternyata saat pembangunan masjid akhirnya kayu dihitung kurang dan akhirnya Eyang Sutawijaya sowan ke Eyang Bathara Katong Ponorogo guna meminta kayu untuk pendirian masjid. Eyang Bathara Katong adalah kakek Eyang Majasto. Setelah sampai di daerah tlatah sowan di daerah Bathara Katong, tlatah Ponorogo,
Lantas Eyang Betara Katong setelah itu menyerahkan kayu bancik atau kayu pijakan wudhu di pinggir sungai, dan lambat laun kayu bancik tersebut terpendam dikarenakan adalah perubahan alam. Jadi terjadinya abrasi, terjadinya pendangkalan aliran sungai, yang dimana bahwa kali yang ada di tembusan tadi adalah hulunya adalah hulu dari Sungai Bengawan Solo. Jadi sangat dimungkinkan sekali bahwa akan ada pendangkalan aliran sungai. Maka dari itu kayu bancik sekarang itu tidak bisa kita lihat bersama-sama sebagai bukti dari cerita saya, cerita tentang Eyang Majasto. Karena kayu tadi sekarang oleh masyarakat itu sudah di atasnya sudah ada sebagian yang berdiri bangunan. Jadi bila mana kita akan menampakkan atau pengen melihat kayu bancik, kayu betatung tadi, maka tidak mungkin karena di atasnya sudah ada bangunan yang didirikan oleh warga masyarakat setempat. dikarenakan adanya abrasi atau pendangkalan aliran sungai saat terjadinya hujan, itu aliran Sungai Bengawan yang arahnya itu dari daerah atas, itu ada di daerah pegunungan, daerah bawah pegunungan Gunung Kidul yang di daerah Majasto, itu biasanya warna airnya berwarna keruh agak kecoklatan, yang oleh warga masyarakat yang itu biasanya disemakan banyune nggawa walet. Jadi banyune nggawa tumpuan-tumpuan lemah atau sedimen-sedimen. Panjang kayu bancik atau kayu betatung tadi kira-kira diperkirakan dari cerita tutur kearifan lokal warga masyarakat daerah mengatakan panjangnya kurang lebih sekitar 9 meter. Sedangkan cerita lain adalah cerita kita menceritakan ada di kolam di depan Masjid Eyang Majasto, bangunan yang paling atas itu ada kolam, di bawah pohon beringin. Dahulunya adalah kolam yang dibuat oleh Eyang Sutowijoyo, diantaranya dimanfaatkan untuk wudhu. Dulu ada sumber mata airnya karena kecemplungan macan utawi macan peliharaan Eyang Sutowijoyo, maka mata air tersebut akhirnya adalah tidak mengalir lagi, tidak keluar mata airnya atau bumpet. Semula yang berwudu, yang mengambil air wudu dari depan kolam, karena dari depan kolam itu keluar mata airnya. Sebetulnya dengan cerita ini agak sedikit berbeda dengan kenyataan yang ada, atau mungkin memang cerita ini adalah cerita karomah atau berkah dari waliullah, waline Gusti Allah Eyang Majasto, karena masjid ini ada di atas batuan kapur. Itu sangat kecil kemungkinan bila mana ada airnya di depan masjid kolam tersebut. Tetapi air yang ada di petilasan Eyang Sutowijoyo, bila mana kita menyaksikan bahwa kolam yang sekarang sudah mati tidak ada airnya, itu cerita tadi akan ternafikan, akan terpinggirkan, karena di dekat bangunan museum yang dibangun oleh Jenderal Purnawan TNI Muldoko, di sebelah pohon randu alas atau pohon kepoh, di situ ditemukan ada sumur dan masih ada air yang hingga hari ini baik di musim kemarau atau di musim hujan, airnya masih ada dan bisa digunakan untuk mengambil air wudhu. Mungkin ini adalah satu bentuk karomah dari Eyang Majasto atau Eyang Joko Budi. Jadi dikarenakan macannya tadi adalah nyemplung di kolam, akhirnya bumpet, mata airnya tidak mengalir lagi. Setelah itu Eyang Majasto mengambil air wudhunya di bawah di aliran Sungai Bengawan Solo dengan memakai kayu bancik utawi unda-undaan, utawi terap-terapan. Cerita selanjutnya adalah kluwang yang dulu pernah dipakai untuk parkir gedeknya Ki Ageng Joko Tingkir utawi Sultan Hadiwijoyo. Itu dulunya pernah ditumbuhi pohon asem, tetapi sekarang pohon asemnya sudah rubuh.
Cerita selanjutnya adalah saat Eyang Joko Karebet atau Sultan Hadiwijaya berangkat dari Majasto menuju ke daerah Demak, atau tujuan adalah untuk sowan suwito lagi kepada Sultan Trenggono yang ada di Demak. Itu berangkatnya ditemani atau mendapatkan sahabat dengan nama Ki Ageng Pramonco. Ki Ageng Pramonco adalah putra dari daerah Tirtomoyo. Beliau adalah putra Ki Ageng Kayangan Wonogiri. Ki Welo adalah anak Eyang Kebo Kanigoro. Wuragil adalah anak dari Eyang Sutawijaya dan ditemani oleh adik ipar dari Tembayat atau adik ipar dari Tembayat. Adik ipar dari Wuragil tadi adalah Wilotikto. Ini adalah putra ragil dari Patembayatan atau Sunan Tembayat. Cerita selanjutnya adalah Eyang Sedah Merah atau Suruh Abang dalam bahasa Jawa. Sedah Merah atau Suruh Abang adalah putri dari Sunan Tembayat yang akhirnya diperistri oleh Eyang Joko Budo atau Eyang Sutawijaya. Dari putra pertama, dari Eyang Sutawijaya, dari istri pertama yang pertama berputra Eyang Handayapati, putra kedua Eyang Jayakusuma, putra ketiga inggih punika Eyang Jayamaya. Sedangkan dari istri yang dari Bojonegoro berputra dua, istri dari Bojonegoro utawi Eyang Roro Ayumayang Sekar ingkang angka sepindhah inggih menika putranipun kanthi asma Nyi Ageng Mus, ingkang angka kalih Eyang Suradita. Makamipun Eyang Mus kalih Eyang Suradita sebelah timur ingkang celak kalian museum.